إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Allah Subhanahu wa taala berfirman: "Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha." Sungguh jikalau kalian menghitung-hitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Ini menunjukkan bahwasannya nikmat Allah Subhanahu wa taala yang ada pada kita sungguh amat teramat banyak. Oleh karenanya Hasan Al-Basri rahimahullah taala pernah beliau membaca ayat ini berulang-ulang sehingga kemudian ditanyakan oleh seseorang, "Kenapa engkau wahai Imam Hasan Al-Basri membaca ayat ini berulang-ulang?" Kata beliau rahimahullah taala, "Karena tidaklah kita meletakkan pandangan mata kita kepada sesuatu melainkan mata kita melihat ada nikmat Allah di sana. Dimanapun mata kita melihat, maka kita melihat di sana ada nikmat Allah Subhanahu wa taala." Subhanallah. Ini merupakan perenungan yang luar biasa dari seorang Imam Hasan Al-Basri. Beliau mengajarkan kepada kita bagaimana seharusnya kita mentadaburi ayat Allah Subhanahu wa taala yang kemudian kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Salawat serta salam semoga tetap tersampaikan kepada suri tauladan kita yaitu Nabi Muhammad SAW beserta keluarga beliau, para sahabat serta pengikut beliau hingga akhir zaman. Hadirin kaum muslimin sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW 14 abad yang lalu telah mengabarkan kepada kita tentang apa yang akan terjadi menimpa umat Islam. Dari hadis yang disampaikan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam dari seorang sahabat yang bernama Sauban, beliau meriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yushiku an tadaa 'alaikumul umam kama tadaa al-akalatu ila qas'atiha." Subhanallah. Kata Nabi SAW, hampir-hampir seluruh umat-umat musuh-musuh Islam itu mengepung kalian, wahai umat Islam, sebagaimana layaknya orang-orang yang kelaparan, mereka mengepung hidangan makanan yang tersedia di atas meja. Bayangkan Nabi SAW menggambarkan keadaan umat Islam itu seperti hidangan makanan yang siap dilahap, disantap habis oleh musuh-musuh. Kemudian qala qail, ada seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi SAW, "Amin kilati nahnu yawma idin ya Rasulullah." Ya Rasulullah, bagaimana mungkin kita umat Islam dikepung layaknya seperti makanan yang terhidang di atas meja yang siap disantap, dilahap habis? Itu bagaimana kondisi kita bisa seperti itu? Apakah karena jumlah kita sedikit pada waktu itu? Kata Nabi SAW, "Nah, tidak. Bal antum yawma idin katsir." Justru kalian pada masa itu jumlahnya sangatlah banyak. Subhanallah. Walakinnakum gusaun ka gusa'is sayl. Tetapi jumlah kalian yang banyak tidak memberikan manfaat dan faidah apa-apa, tidak memiliki power, kekuatan. Kalian seperti buih, kata Nabi SAW, yang ada di atas permukaan air. Bagaimana sifat buih, Bapak Ibu Allah SWT? Buih itu kelihatan banyak di atas air, tapi kalau kita tiup, berpencar dia. Kita sentuh sedikit, hilang dia. Umat Islam seperti itu digambarkan oleh Nabi SAW. Banyak jumlahnya, tetapi tidak memiliki power, kekuatan apa-apa. Jika digertak sedikit langsung berpencar, berselisih.
Subhanallah. Kemudian kata Nabi SAW, wala yanzi'annallahu min suduri aduwikum al-mahabata minkum. Dan sungguh benar-benar Allah Subhanahu wa ta'ala telah mencabut rasa takut di hati musuh-musuh kalian, sehingga mereka sama sekali tidak takut kepada kalian. Hilang haibah al-Islam, kewibawaan umat Islam telah hilang, terrobek, sehingga musuh-musuh Islam berani melecehkan, merendahkan, menghinakan umat Islam. Seperti apa yang kita lihat saat ini? Bagaimana kehormatan umat Islam, Baitul Maqdis, dan saudara-saudara muslimin kita dizolimi, dibantai. Yang mana ini seharusnya membangkitkan giroh agama kita, kecemburuan agama kita terhadap kehormatan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Buya Hamka mengatakan seseorang kalau tidak memiliki giroh agama, maka pakaikanlah dia 3 lapis kain kafan, artinya dia sudah mati. Tidak punya giroh agama, dianggap sebagai orang mati oleh Buya Hamka. Pakaikan dia 3 lapis kain kafan. Subhanallah. Kemudian kata Nabi SAW, wala yaqdhifanallahu fi qulubikum al-wahn. Dan sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala akan menimpakan ke dalam hati kalian al-wahn, suatu penyakit yang berbahaya. Kalau ini menjangkiti suatu umat, maka umat ini akan hina, akan terhina, dan akan selalu berada di bawah. Kemudian qala qail wa mal mahbu aw mal wahnu ya Rasulullah. Seseorang kemudian bertanya kepada Rasulullah SAW, lalu apa itu wahan wahai Rasulullah? Kata Nabi SAW, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta kepada dunia dan takut mati. Allah Akbar. Ini penyakit yang barangkali sedang menimpa umat Islam saat ini, yaitu umat Islam terlalu mementingkan kehidupan dunia karena saking cintanya kepada dunia. Dia cinta kepada hartanya, jabatannya, dan seterusnya. Dan dia takut mati, tidak mau berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan harta dan jiwanya. Kalau umat Islam kondisinya seperti ini, maka tidak akan bisa jaya dan tidak akan bisa menang di atas agama-agama yang lain. Karena Nabi SAW bersabda, al-jihad dirwatu sanamil Islam. Jihad, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu merupakan puncak kejayaan di dalam Islam. Jadi siapa yang menginginkan Islam ini berjaya, maka berjuanglah. Tunjukkan perjuangan kita di jalan Allah, baik dengan harta kita maupun energi kita, fisik kita, pikiran kita, dan apa yang kita punya. Subhanallah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat As-Saff, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, maukah kalian aku tunjukkan kepada bisnis perniagaan, bukan sembarang bisnis dan perniagaan. Subhanallah. Bahasa Allah menawarkan bisnis perniagaan kepada kita. Mungkin kita baru mendengar bahwa di Al-Quran ada kata bisnis perniagaan. Ini ayatnya langsung ditawarkan oleh Allah. Mau tidak kalian berniaga, berbisnis dengan Allah? Lalu apa balasannya dari Allah? Bisnis perniagaan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, tunjikum min adzabin alim. Bisnis bukan sembarang bisnis, perniagaan bukan sembarang perniagaan, tetapi bisnis perniagaan yang bisa menyelamatkan kalian dari azab yang pedih. Lalu apa yang kita berikan kepada Allah? Tu'minuna billah wa rasulih, beriman kepada Allah, kepada Rasulnya. Wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum, dan kalian berjihad, berjuang di jalan Allah dengan harta kalian. Subhanallah. Allah mendahulukan menyebut harta sebelum jiwa fisik kita. Kalian berjuang, berjihad di jalan Allah dengan harta kalian dan jiwa kalian. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itulah yang lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Allahu akbar. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fika yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah
ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kaum muslimin sidang salat jemaah Allah Subhanahu wa taala. Sungguh dahulu pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, musuh-musuh Islam itu sangat takut kepada Islam. Jangankan berjumpa berhadapan secara langsung, sebulan belum bertemu mereka dengan pasukan Islam, mereka sudah ketakutan. Kata Nabi SAW, nusirtu birru'ab al-adu nasirata syahrin. Subhanallah. Kata Nabi SAW, kita adalah umat yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atas musuh-musuh kita. Sebelum mereka berjumpa dengan kita di medan tempur dalam jarak sebulan, mereka sudah gemetar ketakutan. Tapi pada hari ini, bagaimana kondisi umat Islam? Tidak ada musuh yang takut kepada umat Islam. Mereka berani menghinakan, melecehkan kehormatan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana sikap kita? Paling tidak suarakan kebenaran. Zaman sekarang, zaman media sosial, manfaatkan untuk menyuarakan kebenaran, menolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebarkan. Karena mereka orang-orang ahli batil, tidak sungkan-sungkan mereka menyebarkan kebatilan mereka di media sosial. Lalu bagaimana kita yang merasa berada di atas kebenaran tapi kita malu-malu untuk men-share agama Allah Subhanahu wa ta'ala, mendakwahkan agama Allah di media sosial kita? Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, penuhilah media sosial dengan nasihat-nasihat, dengan ilmu-ilmu agama. Kita ada di sini dan itu ilmu itu bisa sampai ke penjuru-penjuru dunia. Subhanallah. Hadirin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita diingatkan lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Anfal ayat 46, bahwasanya pentingnya kita umat Islam untuk bersatu, berpegang teguh. Jangan sampai kita saling membelakangi, berselisih, sibuk dengan kepentingan masing-masing, lalu lupa dengan kepentingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah telah mengingatkan kita sebelum kita baca Al-Anfal di dalam surat Al-Hujurat ayat 1, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullah. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian mendahulukan kepentingan kalian sendiri sebelum kalian memenangkan kepentingan Allah dan Rasulnya, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Subhanallah. Yang harus kita menangkan adalah kepentingan agama Allah dan juga Rasulnya, bukan kepentingan kita sendiri. Kemudian dalam surah Al-Anfal ayat 46, Allah SWT berfirman, wa atiullah wa rasulah, taatlah kalian kepada Allah dan kepada Rasulnya, wala tanaza'u, jangan berselisih, jangan berantem, jangan ribut. Fatafshalu wa tadhhaba rihukum, akhirnya kalian menjadi umat yang selalu gentar dan juga hilang kekuatan kewibawaan kalian. Wasbiru, dan bersabarlah kalian, innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Demikian Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menyadarkan kita semua dan berikan taufik kepada kita semua untuk bisa berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kelebihan apa yang kita punya, dengan harta kita, jiwa kita, pikiran kita, dan lain sebagainya yang kita punya. Karena sekali lagi Nabi SAW bersabda, al-jihad dirwatu sanamil Islam, sesungguhnya puncak kejayaan Islam adalah dengan berjihad, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya marilah kita tutup khutbah ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta